Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, kembali lagi di kelas belajar. Video ini adalah video bagian 2 dalam rangka membahas soal ilmu pengetahuan alam untuk persiapan ujian sekolah. Makanya kalau misalkan kalian belum nonton video bagian 1, jangan lupa buat nonton ya. Dan ingat, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Dan niatkan pada dirimu sendiri, jika hari ini aku akan belajar dengan sungguh-sungguh. Siapkan alat tulismu dan tulislah hal-hal yang kamu anggap penting. Selamat belajar! Sampai lupa, jangan lupa untuk subscribe ya. Oh iya anak-anak, kalian bisa membuat prediksi jawaban kalian sendiri. Tulis jawaban yang menurut kalian benar di buku catatan masing-masing ya. Yuk kita mulai bahas. Nah, seperti yang kalian tahu, jika gas itu tidak dapat diperbaharui, jadi kita harus menghemat gas. Dan jawaban yang paling cocok untuk menjawab soal nomor ini adalah bagaimana cara menghemat penggunaan LPG? Ya, dengan cara memasak jika diperlukan saja. Jadi kalau tidak diperlukan, mendingan dimatikan saja. Kan itu bisa menjadi salah satu cara kalian untuk menghemat gas LPG. Kenapa sih kaca pada bingkai jendela dibuat renggang? Nah, di sini ada hubungannya dengan pemuaian dan penyusutan. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Sedangkan penyusutan adalah berkurangnya ukuran benda, padat, cair, dan gas yang disebabkan karena adanya penurunan suhu atau suhu rendah. Jadi pemuaian dan penyusutan ini faktor utamanya adalah karena ada perubahan suhu. Nah, kalau misalkan kita memasang kaca pada bingkai jendela dibuat dengan renggang, maka di saat kaca mengalami pemuaian, maka kaca itu tidak akan pecah karena ada celah di mana kaca itu dapat memuai dan menyusut. Jadi jawaban nomor 17 adalah B. Coba perhatikan gambar apa itu? Itu alat masak ya. Ya, itu adalah wajan. Dan yang diarahkan oleh anak panah adalah itu untuk kita memegangnya ya supaya tidak panas. Nah, dari pertanyaannya, bagian yang ditunjuk anak panah sebaiknya terbuat dari kalau misalkan ini itu berhubungan dengan materi, konduktor, dan isolator. Ada yang masih ingat? Konduktor adalah salah satu zat atau bahan yang mampu mengantarkan panas dengan baik. Contohnya besi, tembaga, aluminium. Dan isolator adalah bahan yang tidak dapat atau sulit mengantarkan panas. Contohnya ada plastik, kayu, karet, dan yang lain-lain. Dan kalau misalkan kita melihat pada gambar ini, biasanya kalau misalkan untuk bagian ujung yang dimana kita fungsinya untuk memegang agar tidak panas, terbuat dari apa? Ya, betul sekali. Dari plastik. Kalau tidak plastik, karet. Dan ada juga kayu. Nah, pasti kalian sudah tahu ya jawaban nomor 18. Jawabannya adalah B, kayu. Pertanyaannya untuk nomor 19 ini, sumber bunyi tersebut ditunjukkan nomor. Dan kalau misalkan kita lihat gambar ini gendang ya. Lalu apa sih sumber bunyi? Sumber bunyi itu adalah benda yang menghasilkan bunyi.
Dan bunyi itu adalah energi yang dapat didengar. Jadi, sumber utama bunyi itu dinamakan sumber bunyi. Dan pada gendang, bagian mana yang merupakan sumber bunyi? Nah, sudah dilingkari ya. Ini adalah nomor 2. Selain itu, benda penghasil bunyi selain gendang ada trompet, ada gitar. Dan jawaban nomor 19 adalah B. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Dan kita bisa lihat di sini ada gambar ya, ada saklar A dan saklar B. Dan pertanyaannya adalah jika saklar B ditutup, lampu mana yang menyala? Nah, yang mana? Nah, kalau misalkan saklar ditutup, itu merupakan rangkaian tertutup, di mana pengertiannya adalah rangkaian tertutup adalah susunan alat-alat listrik yang menyebabkan arus mengalir. Jadi, kalau misalkan kita tutup saklar B, lampu yang akan menyala adalah nomor 1 dan 2, karena di mana kabelnya itu atau misalkan arus listriknya tidak terputus. Dan jawabannya adalah A, 1 dan 2. Nomor 21, kita akan belajar tentang cara membuat magnet. Jadi ada 3 cara membuat magnet. Pertama ada induksi, kedua menggosok, dan yang ketiga adalah dialiri arus listrik atau elektromagnetik. Dan kalau misalkan elektromagnetik sendiri adalah di mana kita memerlukan arus listrik untuk mengaliri besi atau paku yang dialiri menggunakan lilitan kawat. Jadi ini cocok sekali dengan ciri-ciri elektromagnetik ya, kalau berdasarkan gambar yang ditampilkan. Jadi untuk nomor 21 ini jawabannya adalah B, elektromagnetik. Nah, untuk nomor 22 ini, manfaat utama tumbuhan jarak tersebut adalah, jadi gambar ini adalah buah jarak ya. Jadi apa sih manfaatnya yang sesuai? Buah jarak ini banyak sekali manfaatnya, dari mulai biji, daun, buahnya, dan getahnya juga mempunyai manfaat. Dan untuk menjawab nomor 22 ini adalah yang paling betul adalah D, bijinya sebagai bahan baku biodiesel. Sementara getahnya bisa jadi obat sariawan, atau daunnya juga bisa loh jadi obat demam atau obat perut kembung. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 23, pencemaran yang disebabkan oleh limbah industri dan pertambangan akan mengakibatkan? Ya, jawabannya adalah C, di mana pencemaran limbah industri pertambangan akan menyebabkan menurunnya kualitas air karena bahan kimia yang mencemari sumber air tersebut.
Nomor 24, kita beralih ke pembelajaran tentang rotasi bumi. Nah, akibat rotasi bumi terhadap kehidupan apa saja sih? Ada banyak ya. Pertama, gerak semu matahari. Jadi seolah-olah bumi terbit dari timur dan terbenam dari barat. Sebenarnya posisi dari matahari itu sama loh. Apa yang berubah? Yang berubah itu adalah posisi bumi karena bumi mengalami rotasi. Dan yang kedua adalah pergantian siang dan malam. 3, perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Yang kelima, pembelokan arus laut. Dan yang keenam adalah pembelokan arah angin. Jadi keenam yang Bu Salma tadi sebutkan adalah akibat dari rotasi bumi. Jadi jawaban nomor 24 adalah C. Matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di barat. Oke, soal yang terakhir ini tentang gerhana matahari. Jadi gambar berikut yang menunjukkan terjadinya gerhana matahari total. Yang mana? Nah, gerhana matahari total atau disebut gerhana matahari sempurna terjadi jika permukaan bumi tertutupi oleh bayang-bayang umbra bulan. Dan yang sesuai dari tadi pengertian gerhana matahari total itu adalah gambar A, di mana kalian bisa lihat jadi bulan itu berada tepat di depan bumi. Jadi bulan itu menghalangi sinar matahari yang akan mengenai bumi. Ini adalah gerhana matahari total. Jadi jawaban nomor 25 adalah A. Nah, sekian 10 soal lanjutan dari video bagian 2. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu pembahasan soal untuk latihan ujian sekolah pembelajaran selanjutnya ya. Dadah, sampai jumpa kembali.